Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahril, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0603520018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan filsafat Yunani dengan tokoh orientasi. Filsafat Yunani, tokoh orientasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tokoh terkenal dari tokoh orientasi. Nah, yang pertama dari naturalistik ada Thales. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Beliau lahir pada tahun 624 sebelum Masehi dan meninggal pada 547 sebelum Masehi. Thales mendapatkan julukan Bapak Filsafat. Dialah orang pertama yang berfilsafat, sekaligus orang di urutan pertama dari The Seven Sages atau Seven Wise Men, yakni gelar yang diberikan oleh tradisi Yunani klasik pada filsuf abad ke-6 sebelum Masehi. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Beberapa pemikiran Thales: yang pertama, menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Nah, yang kedua, Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut Hyloseisme. Nah, dari bidang elektrik yaitu Protagoras. Protagoras adalah seorang filsuf yang termasuk golongan sofis. Dia termasuk salah seorang sofis pertama dan juga yang paling terkenal. Protagoras berasal dari Amdera yang terletak di pantai utara Laut Aegea. Protagoras hidup sekitar 490 sebelum Masehi sampai pada 420 sebelum Masehi. Beberapa pemikiran Protagoras. Yang pertama, di dalam buku yang berjudul Kebenaran, Protagoras menyatakan manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada, dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Yang kedua, di dalam karya lainnya yang berjudul Pendirian-pendirian yang bertentangan, Protagoras mengatakan bahwa tentang semua hal terdapat dua pendirian yang bertentangan. Pandangan ini berhubungan dengan pemikiran tentang relativitas pengenalan manusia. Nah, selanjutnya di dalam karya yang berjudul Perihal Dewa Dewi, Protagoras menyatakan mengenai Dewa Dewi, saya merasa tidak mampu menentukan apakah mereka benar-benar ada atau tidak ada, dan saya juga tidak dapat menentukan hakikat mereka. Pernyataan-pernyataan seperti itu sulit dan umur manusia itu pendek. Pandangan Protagoras ini merupakan suatu skeptisisme, artinya tidak mungkin dicapai suatu kebenaran. Hal itu cocok sekali dengan pandangan relativitis yang dianutnya dalam bidang pengenalan. Nah, selanjutnya dalam bidang matematik. Nah, orang ini sepertinya tidak asing dalam telinga-telinga kita. Pythagoras dari Samos. Beliau lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi, kemudian meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf Yunani Ioania kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Ajaran yang paling jelas ditemukan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Nah, Pythagoras merupakan penggagas doktrin musika universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Pythagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan, diantaranya adalah matematika dan ilmiah, seperti teorema Pythagoras, 5 bangun ruang, teori keseimbangan, teori bumi bulat,
dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Nah, untuk di bidang biologis ada Hippocrates. Hippocrates adalah seorang dokter dari Yunani kuno yang kini dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa. Ia disebut Bapak Kedokteran. Tulisan hasil karyanya yang dikenal dengan Corpus Hippocraticum telah membuang semua pikiran tahayul masyarakat Yunani kuno mengenai penyakit dan obat-obatan. Hippocrates juga adalah orang yang pertama kali menyatakan bahwa gagasan, pikiran, dan perasaan tidak datang dari hati tetapi dari otak. Konsep ini sangat revolusioner pada masanya. Hippocrates mengatakan bahwa manusia dibagi-bagi dari 4 golongan berdasarkan temperamen. Itu ada sanguin, ada melankolik, ada kolerik, ada phlegmatik. Pertama, sanguin, orang yang mempunyai kelebihan atau kebanyakan darah dan mempunyai temperamen pengembira. Seorang sanguin umumnya optimis, periang, rasional, yakin, dan dengan senang mencintai. Lalu melankolik, orang yang mempunyai terlalu banyak sumsum hitam, bertemperamen pemurung. Seorang melankolik cenderung selalu tampil sempurna dan menjadi sangat teliti dalam mencari keinginan dan cara menggapainya. Kemudian kolerik, orang yang terlalu banyak sumsum kuning dalam tubuhnya. Dia bertemperamen bersemangat dan gesit. Seorang kolerik cenderung memiliki banyak ambisi, energik, dan penggerak dalam suatu wadah. Lalu yang terakhir ada phlegmatik, adalah orang yang terlalu banyak lendir di dalam tubuhnya dan bertemperamen lambat. Seorang phlegmatik cenderung santai dan tidak mengeluarkan emosi dalam menanggapi sesuatu. Sekian dari saya.